Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini terkait pada elemen sistem komputer mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam elemen baru ya, di bab baru di mata pelajaran informatika. Oke. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini, yang pertama harapannya peserta didik atau kalian itu dapat memahami komponen sistem komputer apa-apa saja yang membangun si komputer itu. Yang kedua, memahami perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Tentunya ada perbedaan yang signifikan ya, antara apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan komponen perangkat keras. Jadi apa aja tuh komponen perangkat keras, fungsinya, dan sebagainya. Yang terakhir, menganalisis fungsi dari perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sendiri itu ada berbagai banyak macam jenisnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya, nah ini sistem komputer ya. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu sendiri merupakan gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk memproses informasi, menyimpan data, dan menghasilkan output, serta memungkinkan interaksi dengan pengguna sebagai penggunanya ya. Jadi secara singkatnya tuh seperti ini. Jadi gabungan perangkat keras dan perangkat lunak bareng-bareng bekerja sama, jadi bisa menghasilkan suatu informasi atau output ke kita, baik itu layar, suara, inputan lainnya, atau gambar, dan bisa berinteraksi dengan kita tentunya. Itu dari pengertian umum dari sistem komputer. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Apa itu hardware? Ya, hardware itu perangkat keras, salah satu komponen yang bangun dari si sistem komputer itu sendiri. Nah, hardware sendiri bisa kita lihat secara fisik, kasat mata jelasnya. Nah, contohnya adalah si komputer bentuknya fisik itu sendiri adalah hardware. Bisa kita sentuh, bisa kita pegang, perangkat yang memang betul keras. Apa aja yang termasuk ke dalam hardware? Contohnya yang pertama monitor, yang kedua CPU, itu yang kita bisa sentuh secara langsung ya. Nah, hardware sendiri terbagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi ada yang sebagai input, ada yang sebagai proses, ada yang sebagai output atau luaran. Yang input contohnya secara singkat, misal kita menggerakkan mouse atau mengetikkan sesuatu di keyboard. Nah, artinya keyboard itu sebagai perangkat keras sebagai input. Lalu diproses oleh siapa? Oleh CPU. CPU ini perangkat keras ada dalam komputer sebagai otaknya komputer. Nah, terakhir akan ditampilkan di layar hasil ketikan kita oleh monitor. Ini monitor sendiri termasuk dalam perangkat keras. Nah, itu simpelnya hardware itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya software. Software sendiri itu merupakan atau kita sebut perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Nah, perangkat lunak adalah aplikasi-aplikasi atau program yang ada di dalam komputer itu sendiri yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Contohnya bagi kita kalau kita ingin menjalankan sebuah aplikasi atau kita menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau komputer, itu sudah ada perangkat lunak yang tertanam dalamnya yang dinamakan dengan sistem operasi. Nah, sistem operasi ini sendiri merupakan wadahnya bagi aplikasi-aplikasi lainnya. Contoh kalau kita ingin menginstal di handphone, kita menginstal melalui Play Store misalkan ya, seperti itu aplikasinya. Nah, itu Play Store sendiri itu jadi wadah software berbagai aplikasi atau perangkat lunak yang bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya tentunya. Ada yang mendownload aplikasi buat mengedit kamera, mengedit video, dan lain sebagainya, pengolah kata. Kita ingin mengetik misalkan, kita butuh aplikasi ini, udah ada keyboardnya, udah ada monitornya, udah ada CPU-nya. Nah, kita butuh perantara untuk interaksi. Nah, software ini berfungsi sebagai perantara interaksi antara pengguna dan si hardware-nya, seperti itu. Oke, terakhir kita selesai ya. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di Google Classroom atau bisa langsung via grup WhatsApp, kita diskusi bersama-sama dalam grup WhatsApp. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.